Hai, balik lagi di channelnya Miki ya. Tempatnya sharing tentang info-info menarik, film, musik, dan hal-hal menarik lainnya. Nah, ngomong-ngomong nih, kamu pernah nangis gak sih? Entah itu mungkin nangis gara-gara habis putus, nangis habis berantem, nangis habis ribut sama keluarga gitu kan, atau mungkin nangis gara-gara habis nonton series atau film sedih, atau mungkin kamu nangis gara-gara saking terharunya karena ngerasa bahagia banget pada momen-momen tertentu. Yaps, menangis ini merupakan hasil ungkapan perasaan seseorang saat merasa sedih, terharu, atau bahagia. Dan di balik tetesan air mata yang mengalir, ternyata ada manfaat menangis yang bisa kita dapatkan. Nah, apa saja manfaatnya? Simak terus video ini ya. Seseorang yang menangis ini sering dinilai sebagai sosok yang cengeng dan lemah. Dan pria ini merupakan kalangan yang sering mendapatkan cap tersebut saat menangis. Sementara kalau wanita lebih dianggap wajar ketika mengungkapkan perasaan dengan menangis. Suka dengar kan kata-kata cowok kok nangis, laki-laki kok nangis, cengeng, lemah, ini dan itu gitu ya. Padahal mau cewek, mau cowok, kalau mau nangis ya udah nangis aja kali, enggak dosa. Justru malah mendatangkan banyak sekali manfaat, baik untuk kesehatan fisik maupun mental. Di antaranya adalah, yang pertama adalah memperbaiki suasana hati. Kamu mungkin pernah ya memperhatikan bahwa kamu biasanya merasa jauh lebih baik setelah nangis. Saat nangis, sebenarnya kita sedang melepaskan tubuh dari racun dan hormon yang tak terhitung jumlahnya dalam meningkatkan stres. Nah, dengan menangis akan membuat suasana hati kita menjadi lebih baik. Kemudian, kalau suasana hati kita baik, kita bisa tidur lebih nyenyak, terus juga sistem kekebalan tubuh kita juga bisa menjadi lebih kuat. Kemudian manfaat yang kedua adalah menjaga dan melindungi fungsi mata. Tubuh kita membutuhkan air agar sel-sel tubuh kita bekerja dengan baik dan terhidrasi. Nah, mata kita juga demikian, membutuhkan air agar tetap terhidrasi. Jadi, menangis adalah cara bagi tubuh kita untuk menghidrasi kembali mata kita, karena dengan begitu, kemampuan mata dalam memfokuskan objek jadi lebih tajam. Selain itu, manfaat dari menangis ini juga bisa melindungi mata dari berbagai zat asing yang membahayakan, sebut saja debu, kotoran, atau serbuk-serbuk kayu yang berterbangan. Nah, partikel kecil ini bisa masuk ke mata kita dan bisa menyebabkan iritasi dan berpotensi menyebabkan berbagai masalah pada mata kita. Nah, air mata inilah yang mengandung lisozim, yakni bahan kimia antibakteri kuat yang bisa membantu melawan infeksi tersebut. Selanjutnya, manfaat menangis adalah bisa membantu membersihkan hidung. Saluran air mata kita sebenarnya ini terhubung ke bagian dalam hidung kita. Itu artinya ketika kita menangis, air mata kita tidak hanya membersihkan mata, tapi juga saluran hidung kita dari berbagai iritan. Nah, maka dari itu, ketika kita menangis, kadang hidung kita akan berair atau mengeluarkan lendir. Manfaat yang keempat adalah memperkuat hubungan dengan orang lain. Loh, kok bisa? Jadi, yang namanya menangis ini membuat kita terlihat lemah, sehingga kita akan berusaha untuk menahannya dan menangis sendiri. Namun, pada situasi tertentu, kita mungkin tidak bisa menahan tangisan di depan orang lain, terutama pada orang-orang yang dekat dan kita percaya. Hal ini ternyata akan membuat orang lain dapat melihat perasaan dan emosi yang tidak dapat kita gambarkan dengan kata-kata. Dan ini ternyata dapat menciptakan ikatan emosional yang lebih dalam antara keluarga, teman, dan orang-orang di sekitar kita. Manfaat yang kelima adalah melepaskan racun dan mengurangi stres. Jadi saat kita menangis, air mata kita mengandung sejumlah hormon stres dan bahan kimia lainnya. Para peneliti percaya bahwa menangis dapat mengurangi kadar bahan kimia ini di dalam tubuh yang pada akhirnya bisa mengurangi stres. Selanjutnya adalah membunuh bakteri. Menangis bisa membantu membunuh bakteri dan menjaga kebersihan mata
karena air mata mengandung cairan yang disebut lisozim. Sebuah studi tahun 2011 menemukan bahwa lisozim ini memiliki sifat antimikroba yang sangat kuat sehingga dapat membantu mengurangi resiko yang ditimbulkan oleh agen bioteror seperti antraks. Berikutnya, manfaat yang ketujuh adalah meningkatkan mood dan melegakan perasaan. Perubahan suasana hati dapat terjadi karena berbagai alasan. Salah satunya adalah akibat akumulasi kadar mangan dalam tubuh. Namun, saat kita menangis, kelebihan mangan ini akan ikut keluar dari tubuh bersamaan dengan tetesan air mata kita. Hasilnya, suasana hati atau mood kita akan menjadi lebih baik selepas kita menangis. Banyak orang yang mengakui merasa lebih baik setelah menangis, apalagi ketika mereka sedang frustasi, berkabung, atau mengalami hari yang buruk. Manfaat yang kedelapan adalah membersihkan mata dari kotoran. Aktivitas menangis ini memiliki manfaat untuk membersihkan mata dari kotoran. Mata kita yang terus terbuka ini sangat rentan tercemar oleh debu-debu yang sulit dihindari di luar rumah. Nah, ketika menangis, air mata ini akan membasuh seluruh bagian bola mata yang kemudian menghanyutkan kotoran yang selama ini tersembunyi. Mata akan terasa lebih segar dan pandangan juga lebih jernih. Air mata adalah obat tanpa kimia yang lebih ampuh serta higienis untuk membersihkan mata kita. Manfaat yang ke-9 adalah melepaskan ketegangan. Ya, faktanya sebagian orang-orang ingin menangis tapi lebih sering menahannya. Guna menghilangkan rasa tegang tersebut, akan lebih baik kalau kita menangis karena dapat melepaskan emosi yang negatif, tekanan, juga frustasi. Nah, manfaat yang ke-10 adalah membantu tidur kita lebih cepat dan lebih pulas. Ya, menangis cenderung akan sangat berpengaruh kepada seseorang dan kita akan cenderung merasa lebih baik secara umum setelah menangis dengan baik. Nah, kalau misalnya kita belum nangis, kalau misalnya lagi ada masalah, lagi banyak pikiran, biasanya tidur juga nggak tenang ya. Tapi kalau misalnya kita udah nangis, semuanya udah terluapkan, biasanya kita tidurnya pulas. Coba deh, gila, ternyata banyak banget ya manfaat nangis. Jadi nih, mulai sekarang, entah kamu cewek, cowok, kalau mau nangis ya udah, nangis aja, nggak usah gengsi ya. Daripada ditahan, malah ujung-ujungnya bikin nyesek, ya nggak? Ya udah, kalau gitu sampai di sini dulu ya sharing kita tentang menangis. Kemudian jangan lupa subscribe untuk terus mendapatkan info-info menarik lainnya. See ya!